berkebinekaan. Oke. Saya ulangi lagi, struktur IKM ya. Ada berapa, Bu? 3. 1 Intra. Oke. Saya kata kuncinya saja 2. Ketiga. Ekstra. Sampai sini paham? Insyaallah. Ini hanya rumahnya saja. Yang diajarkannya Ibu belum mengerti. Belum. Ya. Yang diajarkan di intra itu apa? Pelajaran di dalam jam sekolah. Jam sekolah kurikulum merdeka minimalnya berapa? 900 menit per minggu. Ini minimal, Bu ya. Minimal. Maksimalnya 1050 per minggu. Oke. Jadi kita akan menggabungkan beberapa istilah dalam slide ini. Ibu akan memahami secara komprehensif. Yang diajarkan adalah CP. Ada berapa CP? 3. Yang tadi sudah Ibu paham dengan pasihat elemen-elemen. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Budi pekerti BP. Ada yang kedua adalah jati diri. Yang ketiga literasi STEAM. Sampai sini kahubung ya tino tadi. Nilai agama dan budi pekerti ada berapa subelemen? 4. 1, 2, 3, 4. Dari mana Ibu lihatnya? Dari paragraf. Kalau paragraf kalimatnya ada 4, berarti ada 4 subelemen. Kalau ada 7 kalimat, berarti ada 7 subelemen. Sebagai bocoran, ini ada 4, jati diri 4, dasar literasi 7. Banyak. Tadi dari CP agar bisa jadi pembelajaran, Ibu harus menjadikan TP. TP-nya tadi sudah dilihat bungkul kanan. Dari TP akan dijadikan ATP. Dari ATP pengorganisasian. Ini RPP. Idiot. Set. Paham dulu kadir. Insyaallah mal barho. Itu kudu apal, penting mengerti. TP di mana gitu kan. Dan melamun dibuka-buka deh Ibu bakal ngerti mah ada. Oh nya bener gitu. Tapi lamun Ibu teu ngarti dibukana dibaca bolak-balik oke da moal ngarti. Itu punya. Abi nembe ka Ibu sadayana ngajarkeun teh nu ieu wungkul nya. Komplit. Nu tadi. Nu jati diri aya ngan ku abi teh can diwarsikeun. Bakal dipasikeun, pami Ibu priyogi dipasikeun. Ngan ulah di komentari nuhun Pak dibuka hanteu ulah kitu unggul lagi. Tah, jati diri engke bakal aya. Tina kokulikuler yang diajarkan adalah 6 dimensi profil Pancasila. Yang satu apa? Siapa yang tahu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. 6, bernalar kritis. Abi nu tibalik Bu, Ibu nu bener. Abi ngaca. Mandiri, kreatif dan bernalar. Gotong royong, mandiri. Apa laguna? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa gitu teh? Tos di luar kepalanya? Di luar kepala ayana dina buku. Pami ditanya yang ada buku. Oke. Kalau ekstra
Yang namanya ekstra ini mah muatan lokal kalau sekarang, muatan lokal. Tapi tidak diatur oleh pemerintah. Terserah itu. Marching band, ngaji ikro, terserah. Silat, nanya Silat. Tapi menurut informasi untuk TK hanya 2. Ekstranya nggak diwajibkan. Tapi ada juga TK yang sudah bonafit, yang sebelum kurikulum merdeka mereka sudah melakukan marching band. Lanjutkan aja. Oke. Sampai sini paham Bu ya? Tema sekarang. Di pengorganisasian itu nanti kita akan melihat tema-tema. Yang perlu digarisbawahi, tema untuk intra disesuaikan. Disesuaikan dengan minat anak. Dengan minat anak, dengan kemampuan sekolah. Artinya apa? Fleksibel. Agustus minggu ke-1 ibu mau ngangkat tema apa? Karena tema itu bukan tujuan. Yang targetan kita adalah TP. Jadi si tema itu hanya payung bagaimana ibu ngajarin TP. Jadi tema itu tidak harus keren, tidak harus wah. Yang penting mah tema mah hanya sebagai alat biar TP-TP yang tadi kita susun anak bisa gitu. Tadi TP. Kan tadi kita udah menentukan TP. Halaman pertama, anak mengenal Tuhan, Allah. Kan tadi ada TP 1. Temanya mau tumbuhan, mau hewan, mau apa silakan. Yang penting tujuan pembelajarannya masuk. Makanya TP untuk intrakurikuler disesuaikan. Berdasarkan minat anak, berdasarkan ibu asesmen, berdasarkan kemampuan ibu untuk melakukan itu. Artinya apa? Di sini kan nggak ada pantai. Konteks sosialnya harus kena gitu. Kalau dulu kan semester 2 pasti kita akan semua sekolah se-Indonesia belajar tentang pantai. Padahal di Karangpawitan tidak ada pantai. Seperti itu kan? Nah, di kurikulum merdeka ingin dirubah seperti itu. Pak, bagaimana kalau tema untuk intra itu mengadopsi tema di kurikulum 13? Kalau sesuai dengan sekolah ibu, kalau sesuai dengan minat anak peserta didik ibu, pakai boleh, silakan. Saya mau tanya, ada nggak tema di kurikulum 13 tentang muludan? Nggak ada kan? Kita pernah nggak, misalkan di daerah kita ada kegiatan seperti itu nggak? Ada. Kita kan ragu-ragu, akhirnya ke waktuna ramena iya bade imtihan ya sekolah di dia teh madrasah, tapi datu ayat teh mana dina kurikulum 13 kan baheula mah orang teh dicarekan. Nah, namunan itu tuh aya aturan nanti ditunakan gitu. Tah ayeuna mah dipersilakan. Gitu ibunya. Untuk kok kurikuler atau project ini tadi kata Pak Santo sudah ditentukan temanya 4. 1, aku cinta Indonesia, aci. 2, aku sayang bumi. 3, semua bersaudara. 4, imajinasi dan kreativitasku. TP-nya, temanya, topik sekarang bukan tema. Baca tuh Bu, asa. Aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara, KSB, imajinasi dan kreativitas. Sampai sini ada gambaran Ibu? Saya pelan-pelan. Tema untuk apa? Yang keempat, imajinasi dan kreativitas. Kalau Ibu ini lupa, masuk aja ke browser Google, tema untuk project nanti akan muncul. Gampang. Kalau itu yang ada Prota Promes kemana jadi? Pengorganisasian. Untuk organisasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Jadi topik T2, topik untuk intra dan topik untuk project. Topik untuk intra ditentukan atau disesuaikan? Disesuaikan. Dengan apa? Dengan minat anak atau dengan minat yayasan atau dengan minat pengawas? Minat anak. Minat anak. Minat kepala sekolah, jangan dulu. Anak minat enggak tema ini? Seperti itu ya. Silakan. Temanya kemarin di session kedua ada yang mengatakan ke Bu Mareta, Bu untuk topik itu apakah harus lebih
yang baik itu yang banyak atau yang sedikit tapi mendalam? Kata Bu Mareta itu yang sedikit tapi mendalam. Bu Mareta mengatakan ketika anak belajar tentang pisang, 1 bulan tentang pisang. Pisang terus sampai dekornya juga tentang pisang-pisang semua. Itu mendalam. Gitu punya pilihan itu. Oke. Untuk kokurikuler, temanya sudah ditentukan oleh negara? Sudah. Berapa? 4. Di 4 ini sekolah hanya diwajibkan 2 kali dalam setahun pelaksanaannya. Bisa dua-duanya di semester 1, bisa dua-duanya di semester 2, atau bisa jadi semester 1, semester 2, satu-satu. Asalkan temanya kalau semester 1 tentang Aku Cinta Indonesia, semester 2 jangan ini lagi. Ganti. Yang diajarkan di proyek adalah dimensi pelajar Pancasila. Kemandirian, kreatif, gotong royongnya. Dari 6 ini, kalau ibu sudah pilih satu tema, ibu hanya diwajibkan 2 dimensi saja. Kan lebih mudah. Kalau kemarin manasik haji berarti udah masuk proyek apa belum? Manasik haji intrakurikuler. Karena manasik haji nggak ada temanya di sini. Sampai sini paham, Bu? Kalau ini kaitkan dengan hari kejadian, misalkan Aku Sayang Bumi, ibu jadikan momentumnya Hari Bumi Sedunia. Atau kenapa kemarin waktu manasik haji judulnya di atasnya ada project? Itu kurang paham. Kurang tahu. Di atasnya makanya emang ini tuh puncak tema kemarin juga pas dilihat di si brosurnya banner nate project. Belum paham. Karena kalau manasik mau digabungkan bisa saja, tapi harus dikaitkan. Dari keempat tema ini mana yang cocok dengan manasik? Bisa jadi mungkin bisa saja Aku Cinta Indonesia yang ngangkat manasik haji. Bisa saja, tapi kan nggak pas. Indonesia kan bukan manasik aja, banyak yang. Atau misalkan Aku Sayang Buminya dengan manasik kan kurang cocok juga. Bisa jadi kita semua bersaudara. Bisa jadi mengenal satu kecamatan saudara semuanya, bisa jadi. Bisa dikaitkan. Cuma ada perbedaan yang mendasar. Apa bedanya intra, apa bedanya proyek? Kita sudah tahu, temanya aja udah beda kan? Di intra disesuaikan, di proyek sudah ditentukan. Imajinasi dan kreatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau dikuatkan? Ibu menemukan apa dari captusan saya? Biar saya ikut. Gimana Pak San? Sekarang lagi ini, nah inikah masuk CP atau masuk ke apa namanya ke intra apa? Intrakurikulernya. Yang mana? Untuk kan saya kan lagi temanya ini kan Pak tentang sampah. Sampah. Oke. Terus? Nah, apakah itu kan saya kan lagi kan kalau di CP itu ada termasuk di Penjaga lingkungan. Penjaga lingkungan. Oke. Apakah masuk ke situ atau masuk ke Pertanyaannya, Sayang Bumi, Pak? kegiatan Bapak untuk ngolah sampah itu butuh berapa hari? Kalau menurut Bapak nggak cukup 1 hari, butuhnya 2 hari, 3 hari, saya sarankan ini jadikan. Jadi udah menemukan ya? Mana kira-kira Bapak mau intra, mana kira-kira proyek. Kalau seandainya pelajaran tentang sampah ini bisa Bapak sampaikan dalam waktu 1 hari, berarti intrakurikuler. Berarti proyek mah lebih dari 1 hari. 1 hari. Dan Mendalamnya. tergantung sampah ini anak itu mau diarahkan ke cinta lingkungannya kah? Atau ke mandirinya kah? Bisa masuk dua-duanya enggak? Kalau ibu cinta lingkungan, cocok ke tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Berarti intrakurikuler. Saya mah ingin mandirinya yang di highlight. Artinya ketika anak bikin aerobik kayak gitu, anak mandiri sejak mencarinya. Bikin kegiatan yang bisa meng-highlight kemandirian anak. Ini cocoknya ke proyek. Jadi, proyek itu mengacu ke 6 dimensi yang tadi kita nyanyikan. Tampil Pancasila. Ya,
mandirinya, kreativitasnya, mengacunya. Kalau intrakurikuler ngacunya ke CP yang 3, yang kita sudah tentukan menjadi tujuan pembelajaran. Seperti itu. Jadi kalau Bapak misalkan tentang sampah, nanti kira-kiranya hari ini begini, hari begini, begini. Itu project namanya. Nanti akan ada tahapan project. Project itu ada tahapan observasi, ada tahapan pengenalan, ada tahapan pelaku eksekusi dalam pengertian dilakukan tuh anak. Ada juga nanti tahap evaluasi sejauh Kalau mana. misalkan idealnya sebuah proyek itu memang harusnya gimana gitu standarnya? Project seperti itu idealnya adalah 6 dimensi ini anak masuk, bukan ke mewahnya, bukan ke produknya. Percuma produknya ada tapi anak nggak mandiri. Jadi targetan project adalah 6 dimensi ini, Bu, yang tadi Ibu nyanyikan. Dari 6 dimensi, Ibu pilih 2 dimensi yang akan Ibu kunci. Saya mau mandirinya. Sama apa? Sama misalkan kreatifnya. Kreativitas. Kan ada tuh 6 dimensi kreatif. Ya Ibu bikin kegiatan yang bisa menjadikan anak Ibu dengan kegiatan itu mandiri. Tapi kalau proyek misalkan harus melibatkan orang tua, Jelaskan harus. Bagaimana anak bisa mandiri kalau orang tua tidak dikasih tahu akan ada kegiatan ini? Maksud melibatkan ke orang tua adalah orang tua harus diajak dulu sebelum eksekusi. Ibu sekarang untuk 2 minggu kegiatan kita seolah-olah kita berhenti dulu, kita akan belajar tentang sampah. Hari ini sampahnya akan begini, hari itu besok begini, begini, begini. Tujuannya agar anak mandiri. Jadi tolong ya, kalau anaknya kotor-kotor jangan segera dibantu sama ibu. Disampaikan, dilibatkan orang tua. oh jadi memang harus terencana. Jadi sebelumnya Terencana. memang si orang tua itu harus dikasih dulu pemberitahuan. Harus tahu. Makanya kita dalam merancang proyek itu nggak salah-salah. Kegiatannya kita harus sudah tahu mau diapakan hari pertama, hari kedua. Seperti itu. Merencanakan Ujungnya ke ujung-ujung. Jadi bukan mewahnya acara, bukan bagusnya produk. Ininya masuk nggak? Bisa jadi mandiri nggak si anak? Bisa kreatif nggak si anak? Seperti itu. Paham Bu nya? Jadi patokan seperti itu. Kalau project arahnya adalah 6 dimensi, kalau intra ngarahnya ke CP. Seperti itu. Paham Bu ya? Siap? Lanjut? Mau ice break dulu? Mau ice break? Jam 2:30 teka rasa. Sekarang ke itu mah kemana kelasnya? Balik ke skep, Pak. Mana? Ayo. Sap. Siap. Thank you very much. Oke. Uish. Lanjut Bu ya. Lanjut. Kirang ageng Bu, kok beda ageng. Tenang, ibu mah tuh kudu nginu kararieu. Tinggal gitu. Alhamdulillah. Karek teu nuhun kumaha. Materi udah jelaskeun. Tabelna dipasihkeun. alhamdulillah. Alhamdulillah banyak orang sering doa. Deun da ingan ti Allah hanya abi oge bisa kieu kan ti Allah. Ulah sombong. Silaturahmi. Nah, oke. Kalau ibu sudah punya tujuan pembelajaran, masukkan tujuan pembelajaran. Ini kan kelompok B. Betul ya? Ya. Ini sorry. Ini kelompok A ya. Oke, ini salah tulis. Oke, kita lupakan saja. Ini seolah-olah kelompok A aja ya. Karena TP1 kan kelompok A ya. Tinunu tadi, tinunu tadi, tinunu ieu teh, nu kelompok anak lebetkeun kan nu tadi. Paham Bu nya? Ieu TP hiji, TP 2, 5, genep, 7, 11, 12, 13 lebetkeun ka dieu. Masukkan ke dia Bu. Tuh kan ala lakurnya TP hiji Ya. mengenal Tuhan. Masukkan ke dia. Itu selain sub elemen atau sakit. Engke tugas guru
ngajarkeun anak mengenal Allah teh bade di tema naon. Tentukeun heula ku ibu teh ulah nurutan nu asiron. Agustus minggu kahiji kadua erek naon nu diajarkeun, abdi mah diri sendiri. Sama berarti akur, teu kudu riweuh. Pake we nu abdi, teu kudu bebeja ka abdi, pake we. Oke, selanjutnya di minggu ketiga dan keempat, Kumargi bertepatan dengan Hari Indonesia, saya stop dulu intrakurikuler. Masuk ke project 2 minggu. Tulis di P5, aku cinta Indonesia. Balap karung, abdi mah ngadamel busana tina sampah. Melibatkan orang tua kayak orang tinggal, aya video. Ayeuna HUT RI, da ieu mah intrakurikuler. Masuknya intrakurikuler hanya mengenal kegiatan apa saja, ngawarnaan dan sebagainya. Jadi kan intrakurikuler. Tukur tulisan intrakurikuler, ngarti we. Ieu P5, ieu intrakurikuler sadayana. Nah, ieu P5 na teh sa semester hiji teh. Ieu satunya 1. Keno Agustus. September rumahku, tapi ayeuna gentos. Kumargi tidak relevan, ini ganti. Ini diganti dengan cuaca kemarau. Kemarau hadirkeun. Panas. Nah, sekolahku, kampungku, Maulid Nabi, ninggal kalender ieu teh. Nentukeun ieu teh urang teh ninggal kalender. Iya. Ulah asal, oh Maulid Nabi kudu aya, cepat salin kudu aya cenah Maulid Nabi. Da asukeun dina Oktober, lain waktuna. Kan gitu. Terus manasik haji. Aya, Iya. sukeun. Berarti manasik haji mah kita mah udah. Ya berarti ibu masuknya kemana? Itu. Temanya tema apa tuh? Yang cocok dengan manasik haji, tujuan pembelajaran. Alam sekitarku, ayo menana alam sekitar. Hujan berarti. Kendaraanku, kendaraan darat, laut, udara, profesi ayahku, cita-cita, cuaca hujan, kemarau. Sampai semester 1. Sampai sini paham? Ini banyak kan tema-temanya kan? Ini namanya merdeka, walaupun ibu riut. Tapi ini guru abin teriut deui. Oh bulan September ngajarkeun rumahku, tapi tos sepakat ayeuna gentos rumahku engke ka mana ka Desember. Ieu kemarauku ya udah. Gitu. Tah, pamitos kieu ke bunya. Semester 2 oge tentukeun semester 2 na. Tah, di semester 2 ibu teu kudu rieu, tinggal ngeti. Dia mah kelompok B-nya. Kelompok akeh ngan semester 2. Semester 2 Kan bulanna beda. Januari itu Nah, warnanya Itu kan warnanya dibedakeun. Libur semester hiji, urang teh ngieu kieu teh kudu ningali referensi yang lain. Kalender pendidikan. Oh, engke asup teh minggu kedua bulan Januari. Bade naon ieu? Da biasana pariknik, sok piknik. Oh, berarti orang tema rekreasi. Aya tempat wisata naon di Asiron? Aya Saung Lubak Hejo, pake tema eta. Saung Lubak Hejo, caket digeureun sakola. Atau jauh teh yang bagenit mah. Terus aya deui Almuna, ibu pernah ka Tasik ka Almuna, rest area caket ke Abi. Erek kadinya budak teh ngabring ka sakola papa lewat wahangan lewat. Aya mah berenang ka ieu. Nah, rencana teh. Terus aya kolam renang patrol, dibawa ulin ke kolam renang. Ya. Terus Isra Miraj, Rajaban, asup. Jadi abi mah mayoritasnya NU lah gitu. Masih Nahdiyin. Oke. Jadi pedagang materi. Kenapa ini persiapan ke sini? Karena nanti di bulan Februari minggu 7 dan ini P5, imajinasi dan kreativitas. Nanti akan ada warung kreasi. Anak menjual hasil karyanya dengan uang asli, orang tua yang jadi pembelinya. Nanti kita lihat gambaran videonya seperti apa. Terus Ramadan, bertepatan Ramadan, libur awal Ramadan, pesantren Ramadan. Ini kebalik. Ini masih pesantren kilat masih di sini. Libur Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, tadi kan ada pelajaran kan mengenal. Terus kesenian lokal, makanan tradisional, nanti anak akan belajar bikin combro. Hari itu anak mulai dari marut, bikin combro di sekolah. Terus minuman tradisionalnya, anak bikin bandrek, kayu sana bandrek, cikur. Pakaian adat seperti ini. Terus berkunjung ke kampung adat mana gitu, bisa ke TMII atau napi ke Kampung Naga dan sebagainya. Ini Idul Adha dan sebagainya. Baru libur. Ini terencana. Menurut kalender ada 24 minggu
Sementara kita targetan hanya 17 minggu. 17 minggu. Ya, Tapi kita sudah diisi semuanya dengan tema-tema yang kita anggap cocok. Karena bukan ke temanya yang akan kita ajarkan, tapi ngajarin ininya. Tujuan belajar. Sampai sini ada gambaran? Ada? Serius? Tah angke mah, ya tadi print ku ibu teh. Bisi clear dengan di print